Coba bayangin ya, lagi hidup santai, kerja biasa, tiba-tiba masa lalu bapak lu muncul bawa 10 cincin sakti. Iya, bukan cincin nikah. Ini cincin yang kalau dipakai bisa bikin orang mental ke tembok. Film Shang-Chi ini ceritanya tentang cowok yang pengennya hidup normal, tapi malah diseret balik ke dunia bela diri, monster, dan keluarga yang dramanya nggak kalah sama sinetron. Bapaknya super kuat, musuhnya nggak masuk akal, dan tiap berantem bukan gelut biasa, ini seni tingkat dewa. Ini film Marvel, tapi rasanya kayak nonton kungfu campur mitologi, plus humor yang bikin ketawa di tengah tegangnya cerita. Jadi kalau kamu pikir ini cuma film pahlawan biasa, salah besar. Yuk, langsung kita masuk ke cerita Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Film ini dibuka dengan legenda 10 cincin. Seperangkat senjata mitos yang dapat memberikan kekuatan seperti dewa kepada pemakainya. Selama berabad-abad, orang yang memegang cincin-cincin itu adalah seorang pria bernama Wen Wu, Tony Leung, yang menggunakan kekuatannya untuk tujuan yang korup. Ia terlihat memusnahkan seluruh pasukan sendirian dengan kekuatan cincin-cincin tersebut. Wen Wu kemudian mendirikan organisasinya sendiri, 10 cincin, yang memengaruhi jalannya sejarah dengan mengambil alih berbagai kerajaan dan pemerintahan. Pada tahun 1996, Wen Wu yang belum sepenuhnya puas dengan kekuatannya, mencari desa Talo untuk menemukan naga mitos dan memperoleh kekuatannya. Ketika sampai di pintu masuk desa, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Yingli, Vala Chen, yang menjaga pintu masuk Talo. Ia dan Wen Wu terlibat dalam perkelahian, di mana Yingli menunjukkan kemampuan bertarungnya yang mengesankan, tetapi keduanya langsung jatuh cinta. Mereka memiliki anak, termasuk seorang putra, Shang-Chi, Jaden Tianyizhang. Li memberikan liontin zamrud kepada putranya. Di masa kini, Shang-Chi diperankan oleh Simu Liu, tinggal di San Francisco dan menggunakan nama panggilan Sean. Ia menerima kartu pos misterius bergambar naga. Ia bekerja sebagai pelayan bersama sahabatnya, Katie Chan, Awkwafina. Keduanya merasa puas dengan kehidupan mereka. Tetapi teman-teman mereka, John, Kunal Dudeker, dan Sue, Stephanie H. Yu, membuat mereka merasa bahwa mereka menyia-nyiakan hidup dan potensi mereka. Shang-Chi dan Katie terus menghabiskan waktu berdua dan mabuk di bar karaoke. Keesokan harinya, Shang-Chi dan Katie naik bus ketika mereka didekati oleh seorang pria yang menuntut agar Shang-Chi memberikan liontin yang masih dikenakannya di lehernya. Preman lain dipimpin oleh seorang pria bertangan satu yang bertubuh besar bernama Razor Fist atau Florian Munteanu mulai menyerang. Dan pelatihan tempur Shang-Chi sebelumnya langsung berguna, sehingga ia melawan para pria itu dan mengalahkan mereka. Sayangnya, Razor Fist menggunakan pisaunya untuk memotong rem bus dan membunuh pengemudinya, sehingga Katie mengambil alih kemudi sementara Shang-Chi terus bertarung. Mereka berhasil lolos dari para penjahat, tetapi mereka telah mencuri liontin tersebut. Katie mulai bertanya kepada Shang-Chi tentang siapa dia sebenarnya. Shang-Chi mengungkapkan kepadanya bahwa dia memiliki seorang saudara perempuan, Xialing atau Mengerjeng, yang terpisah darinya setelah dia meninggalkan ayahnya. Shang-Chi menunjukkan kepada Katie kartu pos yang dikirimkan kepadanya dan percaya bahwa itu dari Xialing. Mereka naik pesawat ke Macau untuk mencarinya, di mana Shang-Chi menjelaskan pelatihan yang dia jalani di bawah 10 cincin. Tetapi ketika dia menyadari bahwa ayahnya ingin dia menjadi seorang pembunuh, dia memilih untuk meninggalkan ajaran ayahnya dan melarikan diri ke Amerika. Di Macau, Shang-Chi dan Katie menemukan klub pertarungan bawah tanah yang dioperasikan oleh John John atau Ronnie Chieng. Mereka menyaksikan Wong atau Benedict Wong bertarung melawan Emil Blonsky atau The Abomination atau Tim Roth. Wong mengalahkan lawannya dengan menciptakan portal yang menyebabkan Abomination meninju wajahnya sendiri dan pingsan. Shang-Chi kemudian mendaftar untuk bertarung selanjutnya dan harus melawan Xialing. Xialing melawan saudara laki-lakinya sampai Shang-Chi memberitahunya bahwa ayah mereka akan datang untuk menjemput mereka dan liontin lainnya yang ada di tangannya. Xialing menyimpan dendam kepada Shang-Chi karena meninggalkannya setelah kematian ibu mereka.
Ketika Shang-Chi menunjukkan kartu pos, Xialing mengatakan bukan dia yang mengirimkannya. Tak lama kemudian, para pembunuh Ten Rings yang dipimpin oleh Death Dealer atau Andy Lee mulai menyerang tempat itu saat Xialing meninggalkan Shang-Chi dan Katie. Shang-Chi melawan para pembunuh tepat di luar gedung dan mengalahkan sebagian besar dari mereka. Tetapi Wen Wu segera tiba dan membawa Shang-Chi, Katie, dan Xialing bersama Ina. Semua orang akhirnya tiba di kompleks rahasia Ten Rings, sebuah benteng megah yang memadukan arsitektur kuno dan teknologi modern. Suasana terasa dingin, penuh kewibawaan, seolah setiap sudut bangunan menyimpan sejarah panjang organisasi paling berbahaya di dunia. Di tempat inilah Wen Wu berkuasa selama ribuan tahun. Malam itu, Wen Wu mengadakan jamuan makan malam keluarga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Shang-Chi, Xialing, dan Katie duduk satu meja dengannya. Namun, kehangatan yang terlihat hanyalah ilusi. Di balik senyum tipis Wen Wu, tersimpan ambisi dan rencana besar yang tak bisa dihentikan. Dalam percakapan serius, Wen Wu menyatakan keinginannya agar Shang-Chi menjadi penerusnya, pemimpin baru Ten Rings. Ia percaya, hanya Shang-Chi yang memiliki kekuatan, disiplin, dan darah kepemimpinan untuk melanjutkan warisannya. Namun Shang-Chi dengan tegas menolak. Ia tidak ingin hidupnya ditentukan oleh kekerasan, pembunuhan, dan organisasi yang menghancurkan begitu banyak nyawa. Wen Wu lalu menyindir dengan nada sinis tentang Mandarin palsu, versi Amerika, sosok karikatur yang selama ini dianggap mewakili dirinya. Ia menegaskan bahwa dunia telah salah memahami dirinya dan Ten Rings, menjadikannya sekedar legenda palsu dan terdistorsi. Percakapan berubah semakin pribadi ketika Wen Wu mulai menceritakan kisah cintanya dengan Li, ibu Shang-Chi dan Xialing. Ia mengungkapkan bagaimana hidupnya yang abadi dan penuh peperangan berubah total setelah bertemu Li. Untuk pertama kalinya, Wen Wu mengenal kedamaian, cinta, dan arti keluarga. Namun semua itu runtuh ketika Li tewas. Sejak saat itu, Wen Wu kembali tenggelam dalam kesedihan dan kemarahan yang tak pernah benar-benar sembuh. Dengan suara berat dan tatapan kosong, Wen Wu mengaku bahwa ia telah mendengar suara Li memanggilnya. Suara itu membawanya pada legenda tentang sebuah gerbang misterius di pegunungan Taolo, tempat di mana ia percaya Li terperangkap dan menunggu untuk dibebaskan. Demi menghidupkan kembali istrinya, Wen Wu rela melakukan apapun, bahkan jika itu berarti menghancurkan dunia yang lain. Untuk membuktikan niatnya, Wen Wu mengambil liontin milik Shang-Chi dan Xialing, peninggalan terakhir dari Li. Ia menempatkan keduanya pada mata patung naga batu, dan seketika air di sekitarnya bergerak membentuk peta hidup. Sebuah jalur rahasia yang hanya bisa dibuka oleh darah keluarga mereka. Peta itu menunjukkan satu-satunya jalan menuju Taolo. Kemudian Wen Wu mengungkapkan rencananya yang paling mengerikan, menyerang Taolo dan membakarnya hingga rata dengan tanah demi membuka gerbang tersebut dan membebaskan Li. Mendengar itu, Shang-Chi langsung bangkit dan dengan lantang menentang ayahnya. Ia menegaskan bahwa suara yang didengar Wen Wu hanyalah tipu daya, dan apapun yang berada di balik gerbang itu bukanlah ibunya. Penolakan itu membuat Wen Wu murka. Dengan satu gerakan cepat dan kekuatan dari 10 cincin, ia menjatuhkan Shang-Chi ke tanah tanpa ampun. Tanpa ragu, Wen Wu memerintahkan agar Shang-Chi, Xialing, dan Katie dipenjarakan, menganggap mereka sebagai penghalang terakhir bagi rencana besarnya. Di dalam sel yang dingin dan gelap, ketiganya menyadari satu hal penting. Jika Wen Wu tidak dihentikan, Taolo akan hancur, dan sesuatu yang jauh lebih mengerikan akan terlepas ke dunia. Di balik dinding batu yang dingin dan lembab, Shang-Chi, Xialing, dan Katie terkurung dalam penawanan Ten Rings. Cahaya redup menyorot jeruji besi, sementara waktu terasa berjalan lambat seakan menunggu bencana yang akan datang. Mereka sadar, jika mereka tetap di sana, rencana Wen Wu akan segera menjadi kenyataan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Di tengah keheningan itu, muncul sosok tak terduga, Trevor Slattery, pria eksentrik yang pernah dikenal dunia sebagai Mandarin palsu. Kini ia hanyalah tahanan yang dilupakan, terkurung bersama penyesalan dan cerita masa lalu yang tak lagi dipercayai siapapun. Trevor mengaku ditangkap setelah kebohongannya terbongkar, dan sejak itu hidupnya hanya diisi oleh kesepian. Namun Trevor tidak benar-benar sendirian. Ia ditemani oleh makhluk kecil berbulu, tanpa wajah, dengan sayap mungil. Makhluk aneh yang ia panggil Morris.
Meski tampak konyol, Morris bukan makhluk biasa. Tanpa mata dan mulut, ia justru mampu menunjukkan jalan tersembunyi yang tak dapat dilihat manusia. Makhluk itu menjadi satu-satunya cahaya harapan di dengar penjara Ten Rings. Saat Trevor menyadari niat Wenwu untuk menghancurkan Ta'alo, nada bercandanya memudar. Untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa kebohongan masa lalunya hanyalah lelucon kecil dibandingkan kehancuran yang akan datang. Dengan suara gemetar, namun tekad yang bulat, Trevor memutuskan untuk membantu, bukan demi penebusan nama, melainkan demi menyelamatkan dunia dari kesalahan yang jauh lebih besar. Dipandu oleh Morris, mereka menyusuri lorong rahasia, melewati pintu besi dan terowongan gelap yang tak tercatat di peta kompleks. Setiap langkah membawa resiko, setiap suara bisa berarti kematian. Namun mereka terus bergerak, didorong oleh satu tujuan, menghentikan Wenwu. Akhirnya mereka tiba di garasi bawah tanah. Deretan kendaraan tempur dan mobil mewah berjajar rapi seperti senjata yang siap digunakan. Tanpa ragu, mereka memilih mobil milik Razorfist, mesin buas yang mencerminkan kekuatan Ten Rings itu sendiri. Dengan napas tertahan dan adrenalin memuncak, mereka menyalakan mesin dan menerobos keluar sebelum penjaga sempat bereaksi. Raungan mesin memecah keheningan malam, pintu besi hancur, alarm meraung, dan kompleks Ten Rings tertinggal di belakang. Di hadapan mereka terbentang satu-satunya jalan menuju harapan, Ta'alo. Perjalanan ini bukan sekedar pelarian, ini adalah awal dari pertempuran terakhir, tempat kebenaran akan terungkap, legenda akan bangkit, dan takdir Shang-Chi akan ditentukan. Saat Wenwu semakin tenggelam dalam penelitiannya tentang Ta'alo, pikirannya terus dipenuhi oleh masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Di tengah obsesinya, sebuah kilas balik kelam kembali menghantui, kenangan yang menjadi akar dari segalanya. Bertahun-tahun sebelumnya, kompleks Ten Rings diserang oleh musuh lama mereka, geng besi. Serangan itu datang tiba-tiba, brutal dan tanpa ampun. Ledakan, teriakan, dan kekacauan memenuhi malam yang seharusnya tenang. Di tengah kekacauan itu, Li, ibu Shang-Chi, berdiri sendirian melawan para penyerang. Tanpa kekuatan mistis yang dulu ia miliki, Li tidak bertarung demi melindungi anak-anaknya. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Dalam perlawanan terakhir yang penuh pengorbanan, Li akhirnya gugur, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh dalam hati keluarganya. Kematian Li menghancurkan Wenwu sepenuhnya. Cinta berubah menjadi amukan tanpa batas. Dalam kondisi dikuasai amarah, Wenwu melakukan sesuatu yang akan membekas seumur hidup bagi putranya. Ia membawa Shang-Chi yang masih kecil bersamanya menuju markas geng besi. Bukan untuk melindungi, melainkan untuk memaksa anaknya menyaksikan balas dendam yang kejam. Di hadapan mata polos Shang-Chi, Wenwu melepaskan kekuatan 10 cincin. Satu demi satu anggota geng besi dihantam tanpa ampun. Dinding runtuh, tubuh terhempas dan teriakan terputus dalam sekejap. Malam itu berubah menjadi lautan kehancuran. Dan di sanalah untuk pertama kalinya, Shang-Chi melihat wajah asli ayahnya. Bukan sebagai orang tua, tetapi sebagai mesin pembunuh yang tak mengenal belas kasihan. Kenangan itu kembali menghantui Shang-Chi di masa kini. Dengan suara berat, ia akhirnya mengakui segalanya kepada Katie. Ia takut bahwa darah Wenwu mengalir di nadinya, bahwa kekerasan itu juga bagian dari dirinya. Setiap pukulan yang ia layangkan, setiap kemarahan yang ia rasakan, membuatnya bertanya-tanya apakah ia benar-benar berbeda dari ayahnya. Dengan mata berkaca-kaca, Shang-Chi menyampaikan tekad paling berat dalam hidupnya. Jika Wenwu tidak dihentikan, akan ada lebih banyak nyawa yang hancur. Dan jika tidak ada jalan lain, ia siap membunuh ayahnya sendiri. Bukan karena kebencian, tetapi demi menghentikan siklus kekerasan yang telah berlangsung terlalu lama. Keputusan itu menjadi beban terbesar Shang-Chi. Sebuah pilihan antara darah dan kemanusiaan, antara takdir dan kehendak sendiri. Tak lama kemudian, Wenwu memimpin pasukan 10 cincin menuju Ta'alo, lembah suci yang tersembunyi di balik kabut dan legenda. Genderang perang ditabuh, senjata disiapkan, dan takdir dua dunia bersiap untuk saling bertabrakan. Di sisi lain, para penduduk Ta'alo, dipimpin oleh para penjaga desa, bersatu bersama Shang-Chi, Xialing, Katie, dan sekutu mereka, siap mempertahankan tanah leluhur hingga titik darah terakhir. Saat dua kubu akhirnya berhadapan, pertempuran besar pun pecah.
Tombak beradu dengan pedang, panah melesat di udara, dan kekuatan kuno berbenturan dengan teknologi mematikan. Medan perang berubah menjadi lautan kekacauan, di mana keberanian dan ketakutan saling bersaing. Di tengah hiruk-pikuk itu, Shang-Chi akhirnya berhadapan langsung dengan Wenwu. Ayah dan anak, darah yang sama, namun jalan hidup yang berlawanan. Shang-Chi menggenggam tongkat Bu, peninggalan Talo, sementara Wenwu dikelilingi oleh kekuatan dahsyat 10 cincin. Pertarungan mereka berlangsung cepat, keras, dan syarat emosi. Setiap pukulan bukan hanya serangan fisik, tetapi juga luapan masa lalu yang belum terselesaikan. Dengan kekuatan cincin, Wenwu akhirnya menghantam Shang-Chi dan menjatuhkannya ke laut. Tanpa menoleh ke belakang, Wenwu melanjutkan rencananya dan mencapai gerbang kegelapan. Dengan kekuatan penuh, ia membuka segelnya, sebuah kesalahan fatal yang melepaskan iblis-iblis penghisap jiwa ke dunia. Makhluk-makhluk mengerikan itu mulai memangsa jiwa manusia. Salah satunya membunuh sang pemburu maut, sementara ancaman yang nyata membuat sang tinju tajam, reservis, akhirnya sadar dan memutuskan untuk bekerja sama dengan Xia Ling dan Nan demi bertahan hidup. Setiap jiwa yang terserap menjadi bahan bakar bagi kebangkitan makhluk yang jauh lebih mengerikan, sang penghuni, Dweller in Darkness. Sementara itu, di bawah permukaan laut, Shang-Chi tenggelam dalam keheningan. Di sanalah ia bertemu dengan pelindung agung, naga penjaga Talo. Makhluk legendaris itu merasakan konflik dalam diri Shang-Chi, antara amarah dan kasih sayang. Dengan kekuatan dan kepercayaan yang diberikan, pelindung agung membantu Shang-Chi bangkit kembali ke medan perang. Kembali ke daratan, Shang-Chi menghadapi Wenwu sekali lagi. Kali ini ia berhasil mengendalikan kekuatan 10 cincin, membalikkan keadaan. Namun saat kesempatan untuk menghabisi Wenwu terbuka lebar, Shang-Chi memilih untuk berhenti. Ia menolak membunuh ayahnya, membuktikan bahwa dirinya tidak dikendalikan oleh kebencian, dan bahwa dirinya berbeda dari Wenwu. Sayangnya, keputusan itu datang terlambat. Sang penghuni akhirnya terbebas sepenuhnya. Dalam momen terakhir kesadarannya, Wenwu menyerahkan kekuatan cincin-cincin itu kepada Shang-Chi sebelum jiwanya diserap oleh sang penghuni. Wenwu gugur, bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai ayah yang akhirnya menyadari kesalahannya. Monster raksasa itu kemudian mengamuk di seluruh desa, menghancurkan segalanya. Shang-Chi dan Xia Ling nyaris terseret dalam kehancuran. Dalam keputusasaan, Katie memohon agar Shang-Chi melepaskannya, agar setidaknya salah satu dari mereka bisa selamat. Namun Shang-Chi menolak. Ia memilih bertahan, apapun risikonya. Dengan tangan gemetar namun penuh tekad, Katie melepaskan satu panah terakhir, menancap tepat di tenggorokan sang penghuni. Kesempatan itu dimanfaatkan Shang-Chi. Dengan kendali penuh atas 10 cincin, ia meluncurkan ledakan energi dahsyat, sementara pelindung agung menyerang dari udara mengalihkan perhatian monster itu. Dalam satu momen penentuan, Shang-Chi melemparkan cincin-cincin itu ke dada sang penghuni, lalu melancarkan satu gerakan pamungkas, pukulan penuh kekuatan, kehendak, dan pengorbanan. Tubuh sang penghuni tercabik-cabik, hancur menjadi kegelapan yang akhirnya lenyap. Pertempuran berakhir. Talo selamat. Dunia terbebas dari kehancuran. Dan di tengah reruntuhan, Shang-Chi berdiri sebagai pahlawan sejati. Bukan karena kekuatan, tetapi karena pilihannya untuk tidak menjadi seperti ayahnya. Setelah pertempuran usai dan kabut kegelapan sirna, kesunyian menyelimuti Talo. Api padam, senjata diturunkan, dan para penyintas berkumpul di tengah desa. Tidak ada suara kemenangan, yang tersisa hanyalah rasa kehilangan dan napas lega karena dunia masih berdiri. Satu persatu nama para prajurit yang gugur dikenang. Mereka yang telah mengorbankan segalanya demi melindungi Talo dan dunia manusia, kini dihormati sebagai pahlawan. Di antara wajah-wajah yang berduka, Shang-Chi berdiri dalam diam, menundukkan kepala untuk mengenang Wenwu, ayah yang kejam, namun juga manusia yang pernah mencintai dan akhirnya menyesali pilihannya. Malam itu, penduduk desa menyiapkan lentera-lentera cahaya. Api kecil dinyalakan melambangkan harapan, pengampunan, dan jiwa-jiwa yang telah pergi. Dengan langkah perlahan, mereka melepaskan lentera-lentera itu ke atas perairan Talo.
Cahaya keemasan mengalir di permukaan air, bergerak tenang mengikuti arus, seakan mengantar arwah para gugur menuju kedamaian abadi. Shang-Chi menatap satu lentera khusus yang ia lepaskan sendiri. Tanpa kata, ia mengucapkan perpisahan bukan dengan kebencian, namun dengan penerimaan. Di momen itu, masa lalu akhirnya dilepaskan dan jalan baru terbentang di hadapannya. Shang-Chi dan Katie kembali ke rumah dan menceritakan kembali seluruh petualangan mereka kepada John dan Sue, yang keduanya mengira mereka sedang mengejek. Kemudian Wong membuka portal ke bar di depan semua orang untuk mengajak Shang-Chi dan Katie ikut serta dalam misi lain. Keduanya tidak membuang waktu dan melangkah melewati portal. Adegan pasca kredit dibuka dengan suasana yang jauh lebih santai. Namun tetap syarat misteri. Shang-Chi dan Katie kini berada bersama Wong. Ia menghubungkan mereka dengan dua sosok legendaris, Bruce Banner dan Carol Danvers, Captain Marvel. Pertemuan lintas dimensi ini menandai bahwa kisah Shang-Chi telah resmi terhubung dengan ancaman yang jauh lebih besar. Mereka membahas 10 cincin dan kekuatan aneh yang muncul saat Shang-Chi menggunakannya. Wong menjelaskan bahwa cincin-cincin itu bukan sekedar senjata kuno. Ketika diaktifkan, kekuatannya memancarkan sebuah sinyal atau suara misterius, seakan memanggil sesuatu dari kejauhan. Banner mencoba menganalisis energi yang terpancar, sementara Carol menyadari bahwa sinyal itu bukan berasal dari teknologi atau sihir yang dikenal di bumi. Pertanyaan besar pun muncul, siapa yang dipanggil oleh suara tersebut dan dari mana asalnya? Ketegangan perlahan membangun, menandakan ancaman baru yang belum terungkap. Namun sebelum diskusi itu berlanjut lebih jauh dan teori-teori bermunculan, suasana mendadak berubah total. Dengan senyum santai, Shang-Chi dan Katie justru mengajak Wong pergi. Potongan adegan berikutnya memperlihatkan mereka bertiga berada di bar karaoke, ditemani lampu warna-warni dan gelas minuman yang sudah tak terhitung jumlahnya. Ketegangan kosmik seolah dilupakan sejenak. Dalam kondisi mabuk dan tertawa lepas, mereka menyanyikan lagu Hotel California dengan penuh semangat, fales, dan tanpa beban. Wong yang biasanya serius pun ikut larut, membuktikan bahwa bahkan penyihir terkuat pun butuh istirahat dari urusan penyelamatan dunia. Adegan ini menutup film dengan nada ringan, sebuah pengingat bahwa di balik ancaman besar dan takdir heroik, Shang-Chi dan Katie tetaplah manusia biasa, yang kadang hanya ingin bernyanyi keras di karaoke setelah hari terpanjang dalam hidup mereka.